Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di video pengantar ilmu akuntansi, khususnya di materi buku besar. Saat ini kita berada di pertemuan keempat. Nanti kita akan membahas tentang posting buku besar dan juga neraca saldo. Seperti apa posting buku besar? Kita lihat dulu bentuknya, bentuk buku besar. Namanya besar, tapi ukurannya kecil. Nah, kecilnya seperti apa? Seperti kotak-kotak di sini. Jadi nanti setiap akun yang ada di jurnal umum itu dibuatkan satu tabel. Seperti ini bentuknya. Ada 6 kolom. Kolom pertama adalah tanggal. Kolom pertama ini diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Yang kolom yang kedua itu ada keterangan. Nah, keterangan di sini boleh dikosongi atau boleh diisi sesuai yang ada di jurnal umum. Diisi apapun, misalnya kalau utang diisi nama kreditur. Tuh. Boleh dikosongi, tapi biasanya dikosongi. Untuk referensi, ini ref ini dari referensi, ini diisi apa? Nomor halaman jurnal. Nomor halaman jurnal. Nanti dari mana data ini diperoleh? Dari JU1, jadi dari Jurnal Umum halaman 1. Gitu. Kenapa harus pakai JU halaman 1? Karena nanti di tahap berikutnya bisa jadi nanti ada AJP 1 dari ayat jurnal penyesuaian halaman 1. Tapi kita bahas nanti ya. Yang selanjutnya ada kolom debit, kolom kredit. Nah, ini untuk mencatat, tinggal dipindahkan saja angka-angka yang di jurnal umum pindahkan ke sini. Kalau debit masukkan ke debit, kalau kredit masukkan ke kredit. Untuk saldonya di sini disesuaikan dengan saldo normalnya. Masih ingat saldo normalnya? Apa? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kalau yang di debit itu ada harta dan beban. Kalau kredit berarti selain harta dan beban, yaitu apa? Utang, modal, dan pendapatan. Itu ya. Kemudian di sisi kiri atas ada nama akun, tinggal diisi aja. Akun-akun apa saja yang ada di jurnal umum. Kalau nomornya ini penomoran akun ya, penomoran akun nanti dipelajari bagaimana cara membuat nomor akun, kode akun. Nah, selanjutnya kita artikan dulu apa itu tadi kan kita menyebut posting ke buku besar. Itu artinya adalah pemindah bukuan. Jadi posting artinya pemindah bukuan. Posting merupakan pemindahan catatan dari jurnal ke akun-akun pada buku besar secara periodik. Buku besar merupakan buku berisikan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan tersendiri. Tadi ya, dipisah-pisah, tapi tetap satu kesatuan tersendiri. Kas-kas semua, piutang-piutang semua dalam satu tabel. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedur pemindah bukuan. Yang pertama adalah pindahkan tanggal pada jurnal ke kolom tanggal pada akun-akun bersangkutan. Tanggal yang ada di jurnal tinggal dipindahkan ke kolom tanggal di buku besar. Yang kedua, pindahkan keterangan singkat pada kolom jurnal ke kolom keterangan pada akun bersangkutan. Keterangan singkat, tidak diisi tidak apa-apa. Namun kalau berkaitan dengan utang atau piutang, diisi siapa yang meminjami, siapa yang pinjam, berapa terminnya, berapa persen potongannya, itu ya. Yang nomor 3,
Pindahkan halaman jurnal ke kolom ref pada akun bersangkutan. Pindahkan halaman jurnal. Jurnal umum kan ada halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu tinggal dipindahkan ke kolom ref pada akun yang bersangkutan. Yang keempat, pindahkan jumlah debit dari jurnal ke kolom debit akun bersangkutan dan jumlah kredit dari jurnal ke kolom kredit akun bersangkutan. Kalau debit ya diposting ke debit, kalau kredit ya diletakkan di kredit. Gitu. Menyesuaikan. Terus untuk tadi kan kita sudah lihat ada kolom saldo. Bagaimana caranya mengisi saldonya? Caranya adalah ini. Kalau transaksi sebelumnya debit, transaksi selanjutnya kredit, salah ya. Debit ketemu debit. Nah, debit ketemu debit, nanti bagaimana caranya? Ditambahkan. Sama halnya kredit ketemu kredit. Jadi transaksi sebelumnya kredit, transaksi selanjutnya kredit juga ditambahkan. Masuknya ke kolom saldo sebelah debit. Ini untuk yang debit-debit. Kalau kredit, masukkan ke kolom saldo sebelah kredit. Nah, itu. Itu kalau sama. Sebelum dan selanjutnya sama. Sama ditambah. Sama ditambah. Letaknya juga sama. Kalau berbeda, debit ketemu kredit, maka operasi matematikanya dikurangi. Masuk kolomnya di sebelah debit. Karena apa? Awalnya debit. Tuh. Kalau transaksi sebelumnya kredit, transaksi selanjutnya debit, maka dikurangkan. Masuk kolom saldo sebelah kredit. Karena awalnya kredit. Itu ya, dari tabel ini kita tahu bahwa kalau sama ditambah. Kalau sama ditambah. Kalau berbeda dikurangi. Terus nanti masuk ke kolom mana saldonya? Tergantung apa? Awalnya. Nih kita lihat sama kan? Tuh, transaksi sebelumnya nih sama. Itu caranya. Oke. Sekarang kita langsung praktek aja. Ini sudah ada jurnal umum, ya kan? Ada jurnal umum. Kemudian kita posting ke buku besar. Nah, ini caranya begini. Yang pertama adalah tanggalnya dulu. Tanggal 1. Tanggal 1. Ya, nanti diposting ke tanggal 1 juga. Ya, tanggal 1. Ini di sini. Kas. Kita bikinkan satu tabel. Ini miliknya kas. Jadi ini miliknya kas. Kas. Nah, masukkan ke tabel kas tanggal 1. Kemudian referensi. Referensinya dari mana ini? Dari JU halaman 1. JU1. JU.1. Satunya ini dari halaman 1. Nah, ini. Tanggal 1 ada angka, ada rupiah di sebelah debit. Tinggal dipindah. 10.000. Pindah ke sini. 10.000. Debit. Karena baru awal tinggal dipindahkan di sini saldonya, maka pada tanggal 1 kasnya sejumlah 10.000. Nah, itu ya. Mudah. Terus baris yang kedua. Nah, belum. Kalau sudah selesai baris yang ini sampai 10.000 ini, maka di sini kan tadi ceritanya masih kosong. Nah, diisi 111. Nah, ini nomor akunnya 111 ditulis di sini 111. Kalau sudah ada angka di kolom ref berarti sudah diposting. Untuk baris yang kedua, ada akun modal Tuan A. Kita bikinkan tabel. Ya, buku besar modal Tuan A di sini. Ini harus urut ya. Kas, perlengkapan, hutang, modal, pendapatan, dan beban sesuai golongan akunnya. Harta dulu, hutang, kemudian modal, kemudian pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Itu modal Tuan A.
Tanggal berapa tadi? 1. Tulis tanggal 1. Tanggal 1. Keterangan dikosongi, referensi. Dapatnya data dari mana? Dari JU1, JU.1, jurnal umum halaman 1. Nah, di sini. Modal Tuan A kredit 10.000, maka tinggal dipindahkan ke sini. Kredit juga. Sudah, kalau sudah disaldokan. Ini kredit, maka tinggal menyesuaikan. Saldonya berarti kredit juga 10.000. Selanjutnya, tanggal 3. Perlengkapan. Masukkan ke buku besar perlengkapan, tabel perlengkapan di sini. Tanggal 3 masukkan di sini. Terus di sini ada debit 3.000. 3.000 ini debit, masukkan ke kolom debit juga 3.000. Kalau sudah, ya jangan lupa referensinya tadi kelewatan. Referensinya diisi dari mana data ini diperoleh. Dari JU halaman 1. Pelan-pelan aja. Kalau sudah, disaldokan. Berapa? Debit, ya sudah, sama debit. Jadi tanggal 3 itu perlengkapannya sejumlah 3.000. Selanjutnya baris keempat, utang usaha. Utang usaha. Utang usaha, kredit 3.000. Utang usaha, ya tanggal 3 dapatnya dari JU halaman 1, kredit 3.000 masukkan sini kredit, saldokan juga 3.000. Kalau 1 itu enak ya, tinggal memindahkan. Yang perlu kehati-hatian itu kalau ada banyak seperti yang tabel kas ya, yang di sini kas. Tanggal 4, kas debit 7.500. Kas debit 7.500. Masukkan ke sini tanggal 4. Referensinya JU halaman 1. Debit 7.500. Nah, ini saldonya ini tidak seperti yang awal tadi. Tidak langsung 7.500, tapi dioperasikan seperti yang slide sebelumnya. Sebelumnya debit, setelahnya debit. Debit ketemu debit, sama kan ya, debit ketemu debit maka bertambah. 10.000 ditambah 7.500 maka 17.500. Karena awalnya di debit maka saldonya juga di debit 17.500. Itu. Sudah selesai maka dituliskan satu di sini. Jadi intinya kalau di jurnal umum referensinya sudah keisi angka, itu artinya sudah diposting di buku besar. Selanjutnya ada pendapatan jasa kredit. Ya sudah, masukkan tanggal 4 pendapatan jasa. Oh, ini ya. Ini kebalik, ini harus tanggal 4. 4 ini yang tanggal 7. Ya, ini tanggal 4. Dapatnya dari JU halaman 1. Kredit 7.500. Maka saldonya juga 7.500 karena baru satu transaksi. Nomornya 411. 411. Nah, tulis 411 sudah diposting. Tanggal 7, beban sewa debit 1.000. Tanggal 7, ini 7 ya. 7 dapatnya dari jurnal umum halaman 1, debit diisi 1.000, maka saldonya adalah 1.000. Sekarang kas lagi nih, kas. Tanggal 7 kas sebelah kredit 1.000. Kas tanggal 7, masukkan sini, dapatnya dari JU halaman 1, kredit kan ya, kredit 1.000. Nah, ini juga perlu operasi matematika. Sebelumnya debit, setelahnya kredit. Nah, debit di sini. Sebelumnya kan debit, debitnya dari sini. Debit ketemu kredit berbeda, maka dikurangi. Debitnya 17.500, kreditnya 1.000, maka 17.500 dikurangi 1.000 sama dengan 16.500. Udah, berarti pada tanggal 7, kasnya perusahaan tinggal 16.500. Itu caranya posting. Terus dilihat di sini ada angka ya, nomor akun 111, 112,
211, 311, 411, 511. 111 ini diperoleh dari satunya adalah golongan harta. Kalau harta depannya 1 semua. 1. Kemudian tengahnya 1 karena harta lancar. Yang satu yang terakhir ini adalah urutan. Sama dengan pelengkapan. 1 depannya ini harta, tengahnya ini harta lancar, kemudian yang kedua ini urutannya. Maka 111, 112. Kalau misalnya ada peralatan, maka 121. Kenapa? Harta, 2-nya itu harta tetap, 1-nya urutan. Itu loh ya, misalnya. Kemudian di sini ada utang usaha. Utang usaha itu kan golongan utang. Golongan yang kedua, maka depannya 2. 2, 1, 1. Utang lancar, urutan ke-1. Kemudian modal. Modal itu golongan yang ketiga. 3, 1, 1. Pendapatan jasa golongan yang keempat. 4, 1, 1. Beban sewa golongan yang kelima. 5, 1, 1. Kalau misalnya muncul lagi beban listrik, jadi 5, 1, 2. 5, 1, 3, dan seterusnya. Kalau banyak ya semakin banyak. Itu ya. Baik, sekarang kita belajar tentang neraca saldo. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang posting buku besar dan juga menyusun neraca saldo. Yang pertama, kita kenali dulu bentuknya. Bentuknya ada 4 kolom. Kolom yang pertama ada nomor akun. Kolom yang kedua nama akun. Kolom yang ketiga debit. Kolom yang keempat adalah kredit. Ini diisi berdasarkan data-data yang sudah diposting ke buku besar. Nomor akun ini diisi dengan nomor akun yang ada di buku besar. Ada 111, 112, dan seterusnya sampai 511. Kita susun per buku besar, per akun yang ada di buku besar. 111 kas sebelah debit. Jadi kita lihat saldo yang paling bawah, 16.500. Ya sudah. 111 nama akunnya kas, sebelah debit 16.500. Yang selanjutnya 112 perlengkapan sebesar debit 3.000. Nomor 211 utang usaha sebesar 3.000 sama sebelah kredit. Modal Tuan A 311 sebelah kredit 10.000 sama. Pendapatan jasa nomor akunnya 411. Yang paling akhir 7.500. Sudah ditulis 7.500 kredit. Dan yang terakhir beban sewa nomor akunnya 511. Paling akhir adalah debit 1.000. Ya sudah, dimasukkan 1.000 sebelah debit. Kalau sudah tuntas semuanya, dimasukkan ke neraca saldo, tinggal dijumlahkan. Berapa debit, berapa kredit. Debitnya 16.500 ditambah 3.000 ditambah 1.000. Hasilnya adalah 20.500. Kalau yang sebelah kredit, 3.000 ditambah 10.000 ditambah 7.500. Hasilnya 20.500. Sama. Ya sudah, debit, kredit sama. Pastikan debit sama kredit harus sama, harus seimbang. Itulah akuntansi. Oke, gitu ya. Sudah bisa semua, semoga bisa dipahami penjelasan ini. Pelan-pelan aja untuk posting buku besar dan menyusun neraca saldo. Untuk selanjutnya kita akan bahas yang lain lagi, pertemuan yang lain lagi, di video yang lain lagi. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.